Video tadi mendeskripsikan tentang sifat yang ada pada koloid. Jadi, garis-garis pada cahaya adalah efek penghamburan oleh suatu cahaya yang melewati celah-celah dan terdapat debu yang merupakan sifat koloid. Kata koloid diambil dari bahasa Yunani, yaitu kola yang bermakna lem. Koloid diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Graham pada tahun 1861. Thomas Graham menemukan bahwa larutan dari kristal natrium klorida mudah berdifusi. Namun, larutan dari kristal gelatin sukar berdifusi dan menghasilkan residu seperti lem. Oleh karena itu, larutan kristal gelatin yang sukar berdifusi dinamakan koloid. Koloid adalah suatu campuran heterogen yang sukar berdifusi atau berpindah melewati selaput tipis atau membran. Sifat koloid yang sukar berdifusi disebabkan oleh zat penyusun pada sistem koloid. Ciri-ciri koloid yang pertama adalah campuran heterogen yang tersusun dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Zat terdispersi dalam koloid memiliki ukuran partikel 1 hingga 100 nanometer. Yang ketiga, secara mikroskopis, koloid merupakan campuran heterogen, namun secara kasat mata, koloid terlihat homogen seperti larutan. Contohnya seperti santan. Santan yang kita lihat tampak homogen, tetapi dengan mikroskop ultra dapat kita amati partikel minyak yang tersebar di dalam air. Salah satu fasenya adalah air atau bersifat kontinu dan disebut medium pendispersi, sedangkan fase 2 yaitu minyak atau bersifat terputus-putus dan disebut terdispersi. Yang pertama yaitu air gula. Ketika gula dilarutkan dalam air, partikel air gula akan tersebar dalam air, dan ukuran partikel air gula kurang dari 1 nanometer. Ukuran ini jauh lebih kecil dari koloid. Oleh karena itu, larutan gula lebih homogen dari koloid yang akhirnya memiliki sifat stabil dan tidak dapat dipisahkan. Ukuran partikel gula yang terlalu kecil menyebabkan air gula tidak dapat lagi disaring. Yang ketiga yaitu susu. Ketika kita mencampurkan air dengan susu, maka campuran tersebut akan homogen, namun tidak sehomogen larutan gula, karena memiliki sifat intermediate antara suspensi dan larutan yang memiliki sifat stabil, dan masih dapat melakukan penyaringan secara khusus, yaitu penyaringan ultra. Ketika kita mencampurkan air dengan pasir, maka serbuk pasir tidak terlarut dalam air. Pasir akan terjatuh ke dalam air dan mengendap, karena ukuran partikel suspensi di atas 100 nanometer yang akhirnya tidak stabil dan mudah dipisahkan karena ukurannya yang besar. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit kesimpulan video yang telah saya buat, yakni tentang kriteria dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang pertama yaitu kriteria sifat campuran. Larutan memiliki sifat campuran itu homogen, koloid memiliki sifat campuran homogen dan juga heterogen, sedangkan suspensi memiliki sifat campuran heterogen. Yang kedua, fase. Larutan memiliki satu fase, sedangkan koloid dan juga suspensi memiliki dua fase. Yang ketiga, ukuran partikel. Larutan memiliki ukuran partikel sekitar kurang dari 1 nanometer, koloid memiliki ukuran partikel sekitar antara 1 sampai 100 nanometer, dan suspensi memiliki ukuran partikel sekitar lebih dari 100 nanometer. Keempat, kestabilan. Larutan memiliki kestabilan yang ininya stabil, koloid stabil, namun suspensi tidak stabil. Yang terakhir yaitu metode pemisahan. Larutan memiliki metode pemisahan yakni tidak dapat disaring, koloid penyaringan secara ultra, dan suspensi penyaringan seperti biasa.
Contoh dari larutan yakni gula, koloid susu, dan suspensi pasir. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit kesimpulan dan video yang telah saya buat, yakni tentang kriteria dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang pertama yaitu kriteria sifat campuran. Larutan memiliki sifat campuran itu homogen, koloid memiliki sifat campuran homogen dan juga heterogen, sedangkan suspensi memiliki sifat campuran heterogen. Yang kedua, fase. Larutan memiliki satu fase, sedangkan koloid dan juga suspensi memiliki dua fase. Yang ketiga, ukuran partikel. Larutan memiliki ukuran partikel sekitar kurang dari 1 nanometer, koloid memiliki ukuran partikel sekitar antara 1 sampai 100 nanometer, dan suspensi memiliki ukuran partikel sekitar lebih dari 100 nanometer. Keempat, kestabilan. Larutan memiliki kestabilan yang ininya stabil, koloid stabil, namun suspensi tidak stabil.